Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membawakan presentase dengan tema memori. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Ratu Adin Zahraini dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Teguh Pratama Bangun. Perkenalkan, nama saya Andre Kevin Hasibuan. Perkenalkan, nama saya Samsi Mahara Siregar. Baik, kita akan memulai presentasi dari teman saya, Teguh. Definisi memori. Memori adalah bagian dari komputer sebagai tempat program dan data-data disimpan. Beberapa pakar komputer, terutama dari Inggris, menggunakan istilah store atau storage. Tanpa sebuah memori sebagai tempat untuk mendapatkan informasi untuk dibaca dan ditulis oleh prosesor, maka tidak akan ada komputer digital dengan sistem penyimpanan program. Walaupun konsepnya sederhana, memori komputer juga memiliki aneka ragam jenis, teknologi, organisasi untuk kerja dan harganya. Memori juga terbagi dua jenis, yakni memori internal dan eksternal, yang berbeda namun fungsinya sama untuk menyimpan program maupun data. Memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Terdapat beberapa macam memori internal, yakni register yang terdapat dalam prosesor, cache memory, dan memori utama berada di luar prosesor. Sedangkan memori eksternal adalah memori yang diakses prosesor melalui piranti seperti disket dan hard disk. Selanjutnya ialah karakteristik memori. Memori memiliki beberapa karakteristik seperti karakteristik lokasi. Karakteristik lokasi dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu register, memori internal, dan memori eksternal. Register berada di dalam chip prosesor, diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Register digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengelolaan data dalam prosesor. Memori internal adalah memori yang berada di luar chip prosesor namun mengaksesnya langsung oleh prosesor. Memori internal dibedakan menjadi memori utama dan cache memory. Memori eksternal adalah memori yang dapat diakses oleh prosesor melalui piranti. Memori ini dapat berupa disk maupun pita. Selanjutnya, karakteristik kapasitas. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Panjang word umumnya 8, 16, 32 bit. Memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunanya yang berbeda. Selanjutnya, karakteristik satuan transfer. Bagi memori internal, satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. 3 konsep yang berhubungan dengan satuan transfer, yaitu word. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Addressable unit adalah word. Namun, terdapat sistem dengan pengamatan pada tingkat bit. Unit of transfer adalah jumlah bit yang dibaca dan ditulis ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word yang disebut dengan blok. Karakteristik metode akses. Perbedaan tajam yang terdapat pada sejumlah jenis memori adalah metode aksesnya. Terdapat 4 macam metode. Pertama, sequential access. Memori diorganisasi menjadi unit-unit data yang disebut record. Pita magnetik merupakan memori yang menggunakan metode sequential access. Kedua, direct access. Setiap blok dan record memiliki alamat unit berdasarkan lokasi-lokasi fisiknya. Akses dilakukan langsung pada alamat memori. Disk adalah direct access. Random access.
Setiap lokasi memori dipilih secara random dan diakses serta diamati secara langsung. Contoh adalah memori utama. 4. Asosiatif akses merupakan jenis random akses yang memungkinkan perbandingan lokasi bit yang diinginkan untuk pencocokan. Jadi data dicari berdasarkan isinya, bukan alamatnya dalam memori. Karakteristik kinerja. Karakteristik untuk kinerja memiliki 3 parameter utama pengukuran untuk kinerja, yaitu pertama, access time. Bagi memori random access, waktu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Sedangkan untuk memori non-random access merupakan waktu yang dibutuhkan dalam melakukan mekanisme baca atau tulis pada lokasi tertentu. Kedua, memory cycle time. Konsep ini digunakan pada random access memori dan terdiri dari access time ditambah dengan waktu yang diperlukan agar hilang pada saluran sinyal. Transfer rate adalah kecepatan data transfer ke unit memori. Karakteristik tipe fisik. Jenis tipe fisik memori yang digunakan saat ini adalah memori semikonduktor dan memori permukaan magnetik seperti yang digunakan pada disk dan pita magnetik. Berdasarkan karakteristik fisik, media penyimpanan dibedakan menjadi volatile dan non-volatile, serta erasable dan non-erasable dan erasable. Pada volatile memori, informasi akan hilang apabila daya listriknya dimatikan, sedangkan non-volatile memori tidak hilang walau daya listriknya hilang. Memori permukaan magnetik adalah contoh non-volatile memori, sedangkan semikonduktor ada yang volatile dan non-volatile. Ada jenis memori semikonduktor yang tidak bisa dihapus kecuali dengan menghancurkan unit storage-nya. Memori ini dikenal dengan ROM atau Read Only Memory. Materi selanjutnya yaitu keandalan memori. Memori dalam aspek kapasitas itu sulit dijawab, karena berapapun kapasitas memori tertentu, aplikasi tetap menggunakannya. Memori dalam aspek kecepatan, memori harus mampu mengikuti kecepatan CPU sehingga terjadi sinkronasi kerja antar CPU. Sedangkan memori dalam aspek harga, produsen selalu mencari harga produk paling murah tanpa mengorbankan kualitasnya untuk memiliki daya saing di pasaran. Hubungan kapasitas, waktu akses, dan harga adalah 1. Semakin besar kapasitas, semakin kecil harga per bitnya. Yang kedua, semakin besar kapasitas, semakin besar waktu aksesnya. Dan yang ketiga, semakin kecil waktu akses, maka semakin besar harga per bitnya. Lalu kita masuk ke satuan memori. Satuan memori adalah digit biner yang biasa disebut dengan bit. Bit ini hanya berisi 0 dan 1. Memori juga dinyatakan dalam byte. 1 byte adalah 8 bit. Kumpulan bit dinyatakan dalam word. Panjang word umum adalah 8, 16, dan 32 bit. Lalu kita masuk ke jenis memori random access. Random access yaitu data secara langsung diakses melalui logik pengalamatan write-in. Yang pertama, random access memory. Random access memory ini adalah singkatan dari RAM, adalah pembacaan dan penulisan data ke memori secara cepat dan mudah. Dan yang RAM ini memiliki 2 jenis, yaitu RAM dinamik dan RAM statik. Yang kedua yaitu ada read only memory. Read only memory ini singkatan dari ROM. Berbeda dengan RAM, ROM berisi pola data permanen yang tidak dapat diubah. Lalu yang ketiga itu ada EEPROM. EEPROM merupakan memori yang dapat ditulisi kapan saja tanpa menghapus isi sebelumnya. Dan yang terakhir ada flash memory. Flash memory ini dikenalkan pada tahun 1980-an dengan keunggulan pada kecepatan penulisan programnya. Flash memory menggunakan teknologi penghapusan dan penulisan elektrik.
Baik, di sini saya akan menjelaskan sambungan materinya, yaitu 4 cache memori. Cache memori difungsikan mempercepat kerja memori sehingga mendekati kecepatan prosesor. Dalam komputer, memori utama lebih besar kapasitasnya, namun lambat operasinya. Sedangkan cache memori berukuran kecil, namun lebih cepat. Cache memori berisi salinan memori utama. Pada saat CPU membaca sebuah word memory, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word tersebut berada di dalam cache memory. Bila ada di dalam cache memory, maka akan dilakukan pengiriman ke CPU. Bila tidak dijumpai, maka akan dicari di dalam memori utama. Selanjutnya, blok yang berisi sejumlah word tersebut akan dikirim ke cache memory dan word yang diminta oleh CPU akan dikirimkan ke CPU dari cache memory. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerja cache adalah antisipasi terhadap permintaan data memori yang akan digunakan CPU. Apabila data diambil langsung dari memori utama, bahkan memori eksternal akan memakan waktu yang sangat lama, yang menyebabkan status tunggu pada prosesor. Ukuran cache memori lebih kecil. Semakin besar kapasitasnya, maka akan memperlambat proses operasi cache memori itu sendiri, di samping harga cache memori yang sangat mahal. Kapasitas cache. Menentukan ukuran memori cache sangatlah penting untuk mendongkrak kinerja komputer. Dari segi harga, cache sangatlah mahal, tidak seperti memori utama. Semakin besar kapasitas bukan berarti semakin cepat prosesnya. Dengan ukuran yang sangat besar akan terlalu banyak gate pengalamatannya sehingga akan memperlambat proses. Jumlah cache. Terdapat dua macam letak cache, berada di dalam keping prosesor yang disebut on-chip atau cache internal, kemudian berada di luar chip prosesor yang disebut off-chip cache atau cache eksternal. Cache internal diletakkan dalam prosesor sehingga tidak melakukan bus eksternal. Akibatnya waktu aksesnya akan cepat, apalagi panjang lintasan internal bus prosesor sangat pendek untuk mengakses cache internal. Cache eksternal berada di luar keping chip prosesor yang diakses melalui bus eksternal.